Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita semua sedang melaksanakan MPLS yang dilaksanakan di SMA 27 Garut. Setelah Bapak Kepala Sekolah mengamanatkan tadi pagi tentang apa dan tujuan MPLS, maka saya izinkan untuk melaksanakan MPLS ini pada season kedua. Terlebih dahulu memperkenalkan diri, nama saya Dr. Andes Udin Solehudin, lahir di Garut tanggal 3 Mei 1966, profesi sebagai guru di SMA 27 Garut. Profesi lain adalah selaku komite di SMA 5 Garut, selaku komite di MAS Mardiah Garut. Untuk itu mari kita sama-sama untuk apa yang saya sampaikan ini didengarkan oleh anak-anakku sekalian dan dicatat apa-apa saja yang dianggap penting, apa-apa saja yang dianggap urgen untuk kamu pahami bersama di rumahnya masing-masing dari materi MPLS ini. Kebetulan saya mendapatkan mandat dari panitia MPLS pada tahun ajaran tahun 2021-2022, yaitu tentang sekolah ramah anak atau disingkat dengan istilah SRA. Sekolah Ramah Anak atau SRA adalah satuan pendidikan formal atau non-formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, mekanisme, pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di dunia pendidikan. Itu disebut dengan istilah sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah. Sekali lagi, sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah. Melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Adapun komponen sekolah ramah anak meliputi yang pertama adalah adanya kebijakan sekolah ramah anak. Apa kebijakan sekolah ramah anak itu? Anak akan merasa nyaman, anak akan merasa aman, anak akan merasa ramah, anak akan merasa indah di sebuah sekolah manakala kebijakan sekolah ramah anak itu diterapkan di sekolah masing-masing, terutama di SMA 27 Garut. Ya.
pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih. Itu ya. Jadi tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang terlatih untuk menjawab hak-hak anak. Pelaksanaan proses KBM atau proses belajar mengajar yang ramah anak, adanya penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ya. Sarana dan prasarana yang ramah anak tidak membahayakan anak dan mencegah anak agar tidak celaka. Partisipasi anak, partisipasi orang tua, partisipasi lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder, dan lainnya, serta terkait juga peran aktifnya alumni. Jadi itu. Jadi apabila pendidikan di suatu lembaga, di suatu sekolah agar berjalan dengan baik, berjalan dengan apa yang diharapkan, apabila yang pertama adalah adanya partisipasi orang tua. Kalau tidak ada partisipasi orang tua, nol besar sekolah itu akan maju. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga masyarakat, itu juga sama. Dunia usaha, alumni. Yang terpenting adalah partisipasi anak didik, yaitu kamu sekalian. Seandainya kamu tidak berperan aktif dalam pendidikan ini, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan semestinya. Karena KBM atau proses belajar mengajar akan dikatakan baik manakala yang pertama adalah komponen pendidiknya, yaitu guru. Yang kedua, komponen anak didiknya, yaitu siswa. Yang ketiga, komponen sarana prasarana atau lingkungan sekolah tersebut. Apabila ketiga-tiganya berjalan seiringan, berjalan dengan berdampingan, insya Allah dunia pendidikan akan maju. Tetapi apabila salah satunya di antara ketiga komponen ini tidak berperan aktif, maka akan terjadi kepincangan dalam dunia pendidikan. Sekolah ramah anak menjadi penting, mengingat dalam sehari 8 jam anak berada di sekolah. Sekali lagi, sekolah ramah anak menjadi penting, mengingat dalam sehari 8 jam anak berada di sekolah. Oleh karena itu, adanya program dari kementerian atau lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak menjadi salah satu solusi dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Sekolah ramah anak membangun paradigma baru dalam dunia pendidikan. Mengajar peserta didik untuk menciptakan generasi baru tanpa kekerasan. Menumbuhkan kepedulian orang dewasa serta memenuhi hak dan melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang perlu kita ketahui. Hal yang harus diketahui tentang sekolah ramah anak. 1/3 hidup anak berada di sekolah. Artinya 1/3 hari
ya, anak hidup atau berada di sekolah. Oleh karena itu, sekolah turut menyumbangkan 1/3 dari kualitas hidup anak-anak kita. Untuk itu sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak saat berada di sekolah. Pelaksanaan program sekolah ramah anak menjadi berita hangat belakang ini. Banyak daerah yang berlomba-lomba mengumumkan bahwa daerah mendukung menjalankan program ini, yaitu program sekolah ramah anak. Contohnya di Yogyakarta. Mulai dengan membentuk komitmen bersama antara sekolah, orang tua, stakeholder, pemerintahan, untuk menjadikan sekolah ini salah satu tempat yang dianggap nyaman, aman bagi siswa. Jangan ada anggapan bahwa begini, belum juga masuk ke sekolah anak sudah mengatakan begini, gak maulah masuk ke sekolah teh. Ada Pak Anu, ada Bu Anu, tempatnya tidak nyaman, lokasinya juga tidak bersih dan lain sebagainya. Jangan ada anggapan seperti itu. Tetapi anak di dalam hatinya mulai dari bangun tidur lalu mandi, dia sudah berpikiran, saya mau berangkat ke sekolah, yang sekolah itu adalah sekolah yang nyaman, aman, indah, menyenangkan untuk ditempati selama kami mencari ilmu di sekolah tersebut. Itu yang diharapkan. Yogyakarta memulai dengan bentuk komitmen bersama di setiap sekolah. Sementara di Solo mendeklarasikan sekolah ramah anak sekaligus berdampingan dengan pihak puskesmas. Kenapa berdampingan dengan pihak puskesmas? Karena kebersihan sekolah, kebersihan sekolah sangat diutamakan. Ada kantin sekolah, kantin kejujuran, keharmonisan keluarga besar di sekolah dan lain sebagainya, keharmonisan anak-anak antar sekolah, antar kelas, antar angkatan dan lain sebagainya. Lalu sudah tahukah Anda mengenai program ini atau program Mesra? Apa disebut dengan program Mesra? Yaitu program menuju sekolah ramah anak dengan disingkat istilah mesra. Itu ya kan, mesra. Kita akan bertemu dengan teman-teman yang dari sekolah lain. Kita akan bertemu dengan teman-teman yang lebih tinggi angkatannya kan. Kita kan tidak tahu. Tetapi kalau sudah terjadinya gerakan komitmen mesra menuju sekolah ramah anak, insya Allah kita akan di sekolah itu apa yang diharapkan yang tadi oleh Bapak disampaikan. Dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011, sekolah ramah anak didefinisikan sebagai sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar, aman, nyaman, bebas, terlepas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dari kekerasan, dari diskriminasi, menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi
berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Yaitu ya di dalam undang-undang, di sini di dalam peraturan PP, peraturan menteri ya nomor 12 tahun 2011 tentang apa yang didefinisikan tentang sekolah ramah anak itu. Yang pertama menjamin pemenuhan hak anak dalam KBM. Yang kedua aman. Yang ketiga nyaman. Yang keempat bebas. Kelima tidak ada diskriminasi. Yang keempat menciptakan ruang bagi anak untuk berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, kerjasama, menghargai keberagaman, toleransi, dan perdamaian. Masih berdasarkan sumber yang sama, sebuah sekolah dapat disebut sekolah ramah anak bila memenuhi yang pertama adanya kebijakan anti kekerasan sesama siswa, bukan antara guru dengan siswa atau guru dengan guru, tapi antar sesama siswa juga anti kekerasan, apalagi sampai ada istilah dibully. Tenaga kependidikan termasuk pegawai sekolah lainnya memiliki program usaha kesehatan sekolah UKS. Tadi juga dikatakan ada kerjasama dengan puskesmas. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sekolah adiwiyata memiliki warung atau kantin kejujuran yang tadi saya sampaikan. Siswa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah sehingga kebijakan sekolah itu tidak berbenturan dengan keadaan siswa. Beberapa hal yang menjadikan program sekolah anak ini baru terlihat dalam pengenalan hak anak untuk melindungi dari kekerasan dan dihargai pendapatnya. Hal ini tercermin juga dari komponen sekolah ramah anak yang menyebutkan penggunaan disiplin positif dalam proses belajar dan partisipasi anak. Tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para pendidik untuk meningkatkan tradisi mendisiplinkan siswa dengan cara memarahi, mencubit, atau bahkan menampar. Ini baru satu contoh kecil tentang kekerasan yang tidak bisa menjadi dari interaksi pendidikan dengan siswa. Pendidik dengan siswa itu tidak boleh. Ya, udah lain memarahi dengan kata-kata kotor, mencubit, menampar, itu tidak boleh. Itu merupakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik kepada siswa. Lalu bagaimana dengan kasus perundungan? Saat siswa terlibat baik sebagai pelaku ataupun korbannya, langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi bagaimana sekolah ramah anak dapat menjadi solusi atas masalah ini. Apakah cukup dengan membuat kebijakan anti perundungan di sekolah seperti syarat minimal yang tertera dalam sekolah ramah anak, atau ada inovasi lain yang dapat dilakukan seperti di India? Seorang guru bersama muridnya membuat pertunjukan teatrikal untuk mencegah kasus perundungan di sekolah. Hal ini didasari karena mereka yakin bila menggunakan cara tradisional seperti memberi hukuman dalam menangani kasus perundungan tidaklah menyelesaikan akar suatu masalah. Itu.
Selain itu, perihal partisipasi anak dalam sekolah juga dijelaskan lebih jauh. Hal ini tanpa bermaksud mengecilkan capaian pemerintah dalam mendorong partisipasi dan suara anak melalui forum anak. Akankah kata partisipasi merujuk pada kegiatan yang sudah umum dilakukan? Contohnya, siswa berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, berkegiatan melalui organisasi siswa intrasekolah. Adakah inovasi baru seperti dilakukan Human Rights Project atau My School is Democratic dalam asesmen tool yang diisi oleh seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru, staf, dan siswa untuk mengukur partisipasi anak dalam kebijakan yang dilakukan oleh sekolah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, terlepas dari pernyataan tersebut, sekolah ramah anak yang menjadi bagian program Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang ramah anak tentu tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau pemerintah daerah terkait atau warga sekolah saja. Kita sebagai masyarakat juga harus berperan aktif dalam program bertujuan baik ini. Bisa melalui berbagai cara seperti mengkritisi, ikut mengawasi proses pelaksanaan, pembuat inspiratif baru, beragam dengan cara yang lainnya. Jadilah hidup kita ini sebagai manusia yang berguna baik di sekolah maupun di masyarakat. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, terima kasih atas segala atensinya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini selalu mendapatkan anugerah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.